belajar bersama Circle Indonesia mengenal sejarah manusia yang ke-20. Kita mulai. Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Sebelum saya memulai apa yang sudah kita pelajari bersama mengenai sejarah manusia, kita menghabiskan buku Parashat Bereshit, buku saya yang pertama. Kemudian kita juga sudah menghabiskan buku Parashat Noah yang utama ya. Kita menghabiskan Parashat Noah mulai dari bab 1 sampai malam ini kita masuk ke bab yang ke-40. Saya sengaja membuat buku Parashat Noah dalam 40 bab karena angka 40 dalam gematria Ibrani adalah angka generasi. Karena generasi manusia di bumi dimulai sejak Nuh. Semua bangsa-bangsa di dunia berasal dari ketiga putra Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan kita masih segar dalam ingatan kita ada satu tokoh dunia, seorang pemimpin dari Katolik Roma dan juga pemimpin perdamaian bagi seluruh dunia. Dan dalam terang Lumen Gentium, terang bangsa-bangsa, yang ditetapkan dalam Konsili Vatikan yang kedua dan juga Nostra Aetate, yang artinya pada zaman kita tahun 1965, mengenai hubungan gereja dengan agama-agama non-Kristen. Kita mengenang dengan penuh hormat Bapak Suci Fransiskus, seorang pemimpin rohani yang menjembatani keyakinan dengan kasih dan yang melangkah di jalan damai melampaui batas-batas agama, bangsa, perbedaan, dan hidupnya adalah perwujudan nyata dari ajaran bahwa gereja menghormati segala yang baik dan suci dalam tradisi-tradisi yang lain, sebagaimana tertulis di dalam dokumen Konsili Vatikan yang kedua Nostra Aetate 28 Oktober 1965. Dengan keberanian profetik, beliau menyalakan harapan bagi dunia yang terpecah, menyerukan dialog sebagai bentuk ibadah, dan menghadirkan wajah gereja dengan rendah hati, bersahabat dan terbuka bagi semua anak-anak Abraham dan seluruh manusia. Dan semangat itu ada di Circle Indonesia. Kita membahas kitab suci, kita juga membahas keyakinan agama-agama yang lain di dalam kedamaian, di dalam nilai-nilai filsafatnya, dan nilai-nilai dari kemanusiaannya, juga nilai-nilai dari keberagaman mengenai kebudayaan. Dan kini saat beliau, Bapak Fransiskus, kembali kepada Sang Pencipta, semangatnya tetap hidup dalam setiap langkah umat manusia menuju pengertian, rekonsiliasi, dan kasih yang universal. Bapak Suci Francis dimakamkan pada 26 April 2025 di Basilika Santa Maria Maggiore Roma sesuai dengan keinginan beliau, dengan pemakaman yang sederhana. Makamnya hanya ditandai dengan nama Fransiskus, mencerminkan kerendahan hati yang menjadi ciri khas pelayanannya. Demikianlah Bapak Fransiskus yang lahir pada tahun 1936 dan kapundut pada 21 April 2025. Dan kita nanti akan bersama-sama berkumpul di langit baru dan bumi yang baru. Dan inilah bab yang ke-40, bab yang terakhir dari Parashat Noah. Allah membangun Shem, yaitu nama penggenap rencana keselamatan. Jadi tidak terasa buku yang setebal ini kita sudah selesaikan di sejarah manusia yang ke-20. Dan malam ini kita akan membahas khusus bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-40. Bahwa kita sudah mempelajari ada sosok manusia yang ingin membangun Shem. Apa itu Shem artinya? Shem artinya nama. Membangun nama bagi kemuliaan dirinya. Siapa dia?
kita sudah pelajari bersama, dia adalah Nimrod. Nimrod, dia ingin membuat nama Shem untuk kemuliaan dirinya. Kejadian pasal 11 ayat 4. Dan kemudian Tuhan ingin membangun Shem atau nama untuk rencana keselamatan. Kalau manusia ingin membangun nama bagi dirinya sendiri, Allah ingin membangun Shem untuk pengenap rencana keselamatan. Dan bukan kebetulan kalau Abraham adalah keturunan dari Shem, putra pertama dari Nuh. Makanya nanti agama-agama Ibrahimik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, disebut sebagai agama Semitik. Agama yang dilahirkan dari rumpun Sem. Rumpun putranya Nuh yang bernama Sem. Dan dalam Kejadian 11 ayat 4, ini adalah kesombongan manusia yang diwakili dengan kekuasaan Nimrod. Dia mengatakan, dan sekondanya itu mengatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara, migdal, yang puncaknya sampai ke langit. Maksud dari langit ini, manusia ingin meraih tahta Allah. Kita sudah mempelajari bersama, dan marilah kita mencari Shem, supaya kita jangan terserak di bumi. Manusia cari Sem, dan kemudian Tuhan membangun Sem, dinasti Sem untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan manusia di bumi. Bagian Parashat Noah mencatat introduksi kisah mengenai Abraham. Jadi buku setebal ini sebenarnya adalah kisah introduksi mengenai Bapak Abraham. Dan sebelum Musa menceritakan Bapak Abraham, sepertinya Musa itu memberikan satu sisipan, ya, sosok yang bernama Nimrod yang ingin membangun nama bagi dirinya sendiri. Manusia ingin membangun Sem itu dengan membangun menara atau migdal yang disebut sebagai menara Babel untuk kemuliaan diri mereka, agar mereka terkenal, sama dengan juga hari ini kan. Begitu dia sudah menjadi terkenal, ingin bikin monumen. Nah, ini sama, ya. Dan mereka juga ingin memonopoli segala sesuatu, kekuasaan ada di dalam kelompok mereka sendiri. Dan di situ kemudian Allah mengadakan sidang ilahi untuk menggagalkan manusia yang sombong, menciptakan kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Nah, kemudian dari kisah Nimrod, Musa barulah bercerita mengenai satu sosok yang bernama Avram. Nah, ini menarik. Avram itu bisa dibaca dengan penggalam, ya. Avram itu Aram, bapaknya orang Aram. Jadi mungkin Tera dulu ketika memiliki putra bernama Avram, itu dia inginnya putranya nanti menjadi pembesar di antara bangsa Aram. Kenapa kok Aram? Ya kan memang Aram. Aram Naharaim itulah Mesopotamia. Aram Naharaim. Eretz Aram, wilayah Aram yang dialiri oleh dua sungai. Sungai yang masih tersisa dari Taman Eden itu adalah Sungai Hiddekel atau Sungai Tigris dan Sungai Ferat atau Sungai Efrat. Sehingga orang-orang Israel pun mengatakan bahwa bapakku dahulu adalah seorang Aram. Arami Oved Avi. Nah, dalam hubungan ini, Perjanjian Lama bicara mengenai Aram Naharaim. Jadi Aram sangat dekat dengan bangsa Israel. Makanya bahasa Aram sangat dekat juga dengan orang-orang Yahudi. Pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang bicara dalam bahasa sehari-hari dengan bahasa Aram. Itu bukan hal yang baru, karena juga keturunan Ibrahim atau keturunan Abraham juga pernah menguasai tanah Aram. Sehingga bahasa Aram itu adalah bahasa yang sangat mirip dengan bahasa Ibrani. Ya, ada banyak peneliti Alkitab yang kalau menemukan kata Aram, lalu mereka mencurigai, ini pasti tulisan abad ke-6 sebelum Masehi.
bukan tulisannya Musa. Gara-gara apa? Gara-gara banyak atau mereka menemukan istilah-istilah bahasa Aram. Sehingga mereka tidak percaya bahwa ini ditulis oleh Musa. Musa nggak ngerti bahasa Aram. Padahal bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu serumpun. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan jika orang-orang Ibrani sendiri banyak menggunakan kata-kata Aram. Apalagi bapak leluhur mereka adalah Avram, yang artinya adalah Av Aram. Dan Abraham sendiri lahir di Aram Naharaim. Barulah kemudian dia dinamakan Abraham Avinu atau Abraham Bapak kita. Ya, jadi menarik di sini kata Avram bisa dibaca dengan Av Aram, bapaknya orang Aram. Jadi jangan heran kalau Torah banyak kata-kata Aram. Terus kemudian kitab Kohelet banyak kata-kata Aram. Kitab Kidung Agung banyak kata-kata Aram. Yang kemudian oleh para sarjana yang berkiblat barat mengatakan, wah ini bukan tulisan dari Salomo. Salomo nggak mungkin ngerti bahasa Aram. Mereka lupa kalau Salomo adalah raja yang paling berhikmat, yang hikmatnya sampai seperti pasir di laut. Ya. Dan dia juga menguasai Aram Naharaim. Jadi penggunaan kata Aram dalam tulisan-tulisannya Raja Salomo itu adalah bukan hal yang mengherankan. Dan ini banyak ditolak oleh sarjana-sarjana teologi Barat yang sok tahu itu. Nah, tunggu. Nah, kalau Anda ingin tahu mana itu Aram Naharaim, Aram Naharaim adalah bahasa Ibrani untuk Mesopotamia. Ya, Aram Naharaim. Naharaim artinya di antara dua sungai. Mesopotamia itu juga artinya di antara dua sungai. Mesopotamos, ya, di antara sungai-sungai. Dan disitulah Abram lahir di dataran Aram Naharaim atau yang kita sebut Ur Kasdim. Atau sekarang Ur Kasdim itu bernama Urfa, ada di dalam wilayah dari Turki yang paling timur. Ya. Jadi dari Avram kemudian muncul kata Abraham. Abraham yang sebelumnya bernama Abram, yang artinya bapaknya orang Aram. Kemudian oleh Tuhan, enggak, kamu bukan cuman bapaknya orang Aram. Kamu itu adalah bapak dari sejumlah bangsa. Maka dia disebut sebagai Av Hamon Goyim. Maka namanya diganti menjadi Avraham. Dari nama Avram menjadi Avraham menjadi satu penguat bahwa bahasa Aram di antara orang-orang Israel bukan sesuatu yang baru diketahui pada abad ke-6 seperti yang dicurigai oleh para teolog penganut teologi barat, ya, sehingga mereka menolak bahwa Torah itu ditulis oleh Musa. Mereka menolak bahwa Kitab Kidung Agung dan Kitab Kohelet ditulis oleh Salomo hanya karena mereka adalah orang-orang Ibrani. Padahal orang Ibrani dengan orang Aram sangat dekat. Apalagi leluhurnya sendiri adalah orang Aram. Ya. Avram. Aram. Nah, dan menurut filsafat Ibrani, nama adalah pribadi itu sendiri. Kalau nama dalam pengertiannya orang Indonesia, nama dalam pengertiannya orang Eropa, nama dalam pengertiannya orang Amerika, nama itu sekedar panggilan. Tapi bagi orang Ibrani, nama itu pribadi itu sendiri yang mewakili dari makna nama yang dia ada di dalam dia. Jadi seandainya dia dulu namanya Abram, menjadi pembesar bagi orang Aram, Tuhan nggak mau. Nggak, kamu bukan cuman pembesarnya orang Aram, tetapi engkau adalah bapak dari sejumlah bangsa-bangsa. Ya. Dan inilah makna dari
dari nama adalah pribadi itu sendiri. Dan ini juga saya bahas mengenai nama dalam satu ulasan di buku saya yang terbaru, Ciuman Ilahi di Pembaringan. Jadi di sini ini adalah filsafat kematian, tapi tidak hanya bicara mengenai filsafat kematian, tetapi juga banyak membicarakan mengenai budaya, faktor-faktor budaya dan linguistik. Dan mengenai nama, saya membahasnya pada halaman 100 dan halaman 406. Dan nama, ya, nama bahasa Ibraninya Shem. Shem adalah bentuk konstrak. Apa itu bentuk konstrak? Bentuk konstrak itu adalah bentuk pendek dari nomina Ibrani neshama. Nah, neshama itu artinya soul. Nah, kalau soul membentuk kata Shem dari neshama, berarti nama adalah jiwa dari orang itu sendiri. Dan neshama itu berasal dari kata nasyam, nafas. Nah, ada nafasnya bagaimana? Nafas nama Abraham adalah bapak bagi sejumlah bangsa. Maka benarlah nama yang dikenakan kepadanya. Abraham menjadi orang yang sangat terkenal, bahkan sampai hari ini diakui sebagai bapak dari orang beriman. Nah, kenapa? Karena memang Shem itu bentuk pendek dari neshama yang artinya soul atau jiwa. Dari neshama muncul kata nasyam, dari kata nasyam muncul kata nefesh artinya nafas, nefes. Kenapa kok nefes bahasa Ibrani? Mirip dengan bahasa Indonesia nafas, karena kata nafas diserap dari bahasa Arab. Nah, perhatikan, bukan hanya bahasa Aram saja yang mirip dengan bahasa Ibrani, bahasa Arab pun mirip dengan bahasa Ibrani. Karena bahasa Aram, bahasa Arab, bahasa Ibrani adalah sister language. Maka orang-orang Indonesia kalau mau belajar bahasa Ibrani itu harusnya harusnya lebih mudah karena ada banyak istilah-istilah yang mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, demikian juga yang dibahas dalam buku ini, saya membahas mengenai nama Havel. Havel. Nah, artinya setarikan nafas. Lalu hilang. Nah, itulah sebabnya Habel adalah orang yang di generasi pertama yang umurnya sangat pendek. Karena Habel artinya setarikan nafas. Sehingga karena umurnya pendek, kemudian kata Habel itu juga di kemudian hari diartikan dalam makna kesementaraan. Ya, arti harfiahnya adalah setarikan nafas. Kita akan belajar mengenai satu ilmu yang diajarkan oleh Rabbi Hillel, yaitu Binyan Af, Mikatuf Echad. Kita mempelajari hubungan kata Shem dari ayat ke ayat, bahwa Tuhan memiliki rencana untuk membangun Shem, nama untuk keselamatan. Ini dari sisi Tuhan. Tapi kalau dari sisi manusia, manusia hanya ingin membesarkan namanya sendiri. Sehingga mereka mau membuat tetenger. Tetengernya di mana? Tetengernya di Menara Babel. Dan dari situ Tuhan memecah bahasa-bahasa manusia di bumi. Dan kemudian terpecahlah bahasa-bahasa. Nah, bahasa-bahasa menjadi satu genealogi bahasa-bahasa yang berbeda hanya ada di kitab Torah, Kejadian pasal 11. Dan Allah memiliki satu rencana yang sudah dicanangkannya sejak mulanya, yaitu sejak di Taman Eden. Tuhan sudah menyebutkan nama Yaakov. Di mana itu? Dalam Kejadian 3 ayat 15, kata Akef yang bermakna tumit, itulah satu nubuat yang nanti dari keturunan si tumit ini akan lahir sang pemberes dosa. Dan kemudian barulah ribuan tahun setelah peristiwa di Taman Eden itu, seorang yang bernama Yaakov, ya, Yakub, Jacob bahasa Inggrisnya, Yaakov, yang berkaitan dengan Akef, tumit, yang sudah disebutkan Tuhan dalam
Kejadian 3 ayat 15 dalam Proto Evangelium. Nanti pada Kejadian 25 ayat 26 barulah si Yakub ini lahir. Siapa Yakub? Yakub adalah cucu dari Abraham. Nah, ada pepatah Ibrani yang mengatakan Shem, Shemamas. Artinya nama adalah nama dengan arti persis seperti apa adanya. Nah, Pak Fajar namanya Fajar. Nah, dari nama Fajar, Pak Fajar mendapatkan satu jiwa bahwa dalam kehidupannya menerangi orang-orang sekelilingnya. Ini harapan dari orang tuanya. Jadi makna semacam inilah. Nama dari seseorang adalah jiwa dari seseorang. Saya dikasih nama Rita oleh orang tua saya. Ya, Rita itu artinya bunga seperti krisantemum, ya bunga. Jadi memang ada sisi kewanitaan bunga. Ya. Dari sosok Abraham dan keturunannya secara khusus nanti kepada bangsa Israel ada suku Yehuda. Dan nanti kemudian muncul dinasti Daud yang akan menurunkan Sang Mesias melalui jalur khusus Abraham dari rumpun Sem ini. Allah berkehendak mewujudkan keselamatan bagi umat manusia yang sudah Tuhan canangkan sejak Proto Evangelium, Kejadian 3 ayat 15. Penggantian nama bagi Abraham memberikan kehormatan kepadanya, dan itulah Shem Shemamas. Abraham demikianlah, Abraham menjadi jiwa bagi dirinya, Abraham menjadi suatu bukti bahwa dia menjadi orang yang sesuai namanya. Dia menjadi bapak dari sejumlah bangsa. Dan kembali mengenai ilmu dari Rabbi Hillel bin Yanaf Mikatuf Echad, Shem. Ya. Sem nama. Dalam Alkitab Ibrani, Shem sering digunakan untuk identitas pribadi, otoritas atau reputasi, dan kehadiran Allah dalam konteks nama Allah. Dan inilah wordplay, permainan kata. Nah, permainan kata ini hanya bisa dibaca dalam bahasa asli Ibrani. Makanya saya selalu encourage teman-teman, kita semua. Kalau kita mau mempelajari kitab suci ya sekalian dong. Supaya kita dapat membaca naskah bahasa aslinya. Karena di dalam naskah bahasa asli, di situ ada filsafat huruf. Kalau bahasa asli diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Indonesia, filsafat hurufnya hilang. Karena filsafat huruf Ibrani memiliki nilai-nilai lambang-lambang huruf. Ya. Nah, kita membaca Kejadian 12 ayat 2. Satu janji kepada Abraham. Aku akan membuat namamu besar, Shimcha Gadol. Nah, kata Shimcha di sini berasal dari kata Shem. Dan itulah nama yang menunjuk kepada reputasi, warisan, dan identitas profetik. Ya, Tuhan memberikan nubuat bagi Abraham bahwa nama menjadi identitasnya, menjadi reputasinya, dan menjadi warisannya. Dan dalam Kejadian 12 ayat 2, Tuhan berjanji meninggikan Shem, nama Abraham, tetapi dalam Mazmur 8 ayat 2, hanya Shem dari Allah yang benar-benar mulia. Dan kontras dan ketegangan ini, nama manusia yang besar karena diberi, tetapi nama Tuhan memang mulia dalam hakikatnya. Jadi kalau ada manusia memiliki nama besar karena dia diberikan nama besar oleh Tuhan. Seperti halnya Abraham. Mazmur 8 ayat 2 menyatakan bahwa kemuliaan hanya kepada Allah. Di sini dituliskan, ya Allah Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Shemnya Allah adalah manifestasi kehadiran dan kemuliaan Allah di bumi. Tetapi Shemnya manusia yang ingin dia besarkan sendiri, Nimrod dan para pendukungnya dalam Kejadian 11 ayat 4, dia ingin mencapai yang maha tinggi, ya, mencapai langit tempat Allah bertahta. Na'aseh lanu Shem. Marilah kita membuat nama bagi kita, membangun identitas kemuliaan tanpa Allah.
Tetapi di sini kalau Abraham, dia tidak membesarkan namanya sendiri, tetapi Tuhan yang membuat besar nama Abraham. Supaya nanti dari keturunannya ada pemberes dosa. Sejak kecelakaannya manusia di Taman Eden. Dan inilah intertekstuality atau wordplay dari Shem, manusia. Nama yang dibangun oleh manusia sendiri, seperti halnya kebanggaan Babel, akan hancur. Tetapi nama yang diberikan Allah kepada manusia kekal dan menjadi berkat sampai hari ini. Ya, you name it. Agama Ibrahimi, entah dia orang Yahudi, entah dia orang Kristen, entah dia orang Muslim, ketiganya menghormati satu sosok ini, ya, yaitu Abraham. Dan Ulangan 12 ayat 5, namanya akan diam di sana, ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Nama di sini berarti kehadiran Allah yang tinggal di suatu lokalisasi yang kemudian disebut dengan baitnya atau rumahnya. Dan Yesaya 9 ayat 5 disebutkan bahwa sang pemberes dosa itu Mesias yang dijanjikan. Ada nama-nama yang diberikan kepada sang Mesias itu. Vayikra Shemo. Namanya disebutkan. Dan ini nama ini mewakili hakikat dari misi sang Mesias. Bahwa namanya apa? Pele Yoetz, penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa, El Gibor. Bapa yang kekal, Afiat. Kemudian Syar Shalom, Raja Damai. Dan kembali kepada intertekstuality wordplay mengenai Shem. Kejadian 11 ayat 4, Shemnya manusia dikontraskan dengan Shem yang dari Allah. Kejadian 12 ayat 2, Shem yang dari Allah kepada Abraham ini langgeng sampai hari ini. Ya. Ada penulisan nama-nama dalam garis silsilah ini dan memiliki pola yang sama dengan penulis garis silsilah Adam ke Nuh pada Kejadian pasal 5 dan pada Kejadian pasal 11 ini menuliskan transisi patriarki dari Shem ke Abraham. Nah, jadi kita biasanya mengabaikan penulisan nama-nama, penulisan silsilah-silsilah. Tetapi justru dari silsilah ini adalah hal yang sangat penting. Itulah sebabnya di Perjanjian Baru juga dituliskan silsilah lebih dahulu. Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi. Allah memang nggak punya silsilah karena Allah sang pencipta langit dan bumi. Tapi ketika dia inkarnasi sebagai daging, lahir sebagai daging, inkarnasi, maka ketika dia memilih rahim perawan Maria, dia memilih Maria yang berasal dari dinasti Daud. Dan Daud, bangsa Israel, Abraham sendiri berasal dari rumpun Eber. Dari Eber muncul kata Ibrani, Hebrew bahasa Inggrisnya, ya. Kejadian 11 ayat 14 sampai 16. Setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Dari kata Eber muncul kata Ibrani. Selah masih hidup 403 tahun, setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. Jadi di sini satu penulisan mengenai silsilah. Nah, dari kata Eber tadi muncul nanti kata Ha-Ivri, orang Ibrani. Nah, sehingga kita nanti kalau membaca Kejadian 10 ayat 21, nanti kita akan terhubung dengan orang yang bernama Shem, putranya Nuh, dan juga ada hubungannya dengan nanti yang akan lahir kemudian, yaitu Abraham yang lahir dalam rumpun Shem. Nah, kenapa Shem yang dipilih? Karena ini menurut nubuat dari Nuh sendiri. Kejadian 9 ayat 26. Lagi katanya, terpujilah Allah. Allahnya siapa? Bukan Allahnya Yafet, bukan Allahnya Ham, tetapi Allahnya Sem. Tetapi hendaknya Kanaan menjadi hamba baginya. Yang artinya di sini juga memberikan satu nubuat
bahwa keturunan Sem akan tinggal di daerah tanah Kanaan. Jadi nggak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Alkitab, semuanya sambung menyambung. Tuhan membangun Shem dari sosok yang bernama Abraham. Maka Abraham, ya, Abraham itu nggak disebut nabi, walaupun dia punya karakter nabi. Tapi orang-orang Yahudi nggak pernah menyebut Abraham ini sebagai nabi, karena Abraham lebih dari nabi. Karena Abraham adalah leluhur dari para nabi, ya. Leluhurnya Musa sendiri. Nah, Musa itu dirujuk sebagai seorang nabi yang besar. Tapi nabi yang besar seperti Musa ini punya leluhur. Leluhurnya siapa? Leluhurnya Abraham. Bagi orang Semit, leluhur lebih tinggi daripada gelar nabi itu sendiri. Makanya Abraham disebut Abraham Avinu. Abraham bapak kita. Abraham yang lahir dari Shem, karena sudah ada nubuat bahwa dari Sem lah nanti akan muncul garis mesianik, ya. Nah, inilah generasi Adam sampai Nuh. Rabbi Yose ben Halafta menghitung umur-umur manusia pada generasi awal, mulai dari Adam, kemudian Set, kemudian Enosh, Kenaan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metushala, Lamek, sampai Nuh. Nah, di sini dihitung secara cermat. Dan apa yang dihitung oleh Rabbi Yose ben Halafta agaknya sangat equal dengan apa yang dihitung oleh seorang teolog teolog barat, seorang yang bernama James Asser. Nah, jadi ada singgungan kesamaan perhitungan orang-orang zaman dahulu, memang ada sedikit perbedaan saja ya dalam hitung-hitungan, tetapi pada prinsipnya hitungan ini memiliki angka-angka yang agak mirip-mirip, ya. Jadi di sini Adam hidup di bumi selama 930 tahun, Set 912, Kenan 910, Nuh masih 950, ya. Jadi generasi awal ini umurnya panjang-panjang. Kira-kira kenapa kok generasi awal ini umurnya panjang-panjang? Nah, ini penafsiran saya. Mungkin Anda memiliki penafsiran yang lebih saintifik, silakan ya. Tapi ini penafsiran saya. Kenapa kok generasi awal itu umurnya panjang-panjang? Karena Adam sampai ke Nuh, ya. Bahkan sampai ke Sem. Itu masih memiliki gen yang sempurna karena manusia diciptakan dalam kesempurnaan. Tapi lihat nanti umur manusia akan menjadi semakin pendek, ya. Ini Anda lihat di sini, Nuh umurnya 950 tahun. Dia mati umur 950 tahun. Kemudian ada Sem, dia berumur 602 tahun. Kemudian Arpakshad, Shelah, Eber. Nah, dari Eber ini nanti muncul bangsa Ibrani, Ever. Ever, ya. Nah, dari kata Ibrani muncul kata ibarat. Apa sih artinya ever? Ever itu artinya melewati atau menyeberangi. Nah, kemudian kita mengenal bahasa Indonesia kata ibarat. Apa sih kata ibarat itu? Kata ibarat itu dalam artian istilah seberang sungai. Ya, istilah seberang sungai, ibaratnya jadi istilah seberang. Nah, kemudian itu diartikan perlambangan. Nah, dari Nuh yang berumur 950 tahun, punya anak Shem yang berumur 602 tahun, ya, lebih pendek. Kemudian Eber yang berumur 464 tahun. Nanti perhatikan, ada Abraham. Abraham berumur 175 tahun, ya. Jadi dia mati berumur 175 tahun. Kalau kita tarik garis dari atas sampai ke bawah, perhatikan Sem, leluhurnya Abraham, bahkan masih hidup setelah Abraham meninggal. Kemudian Eber sendiri masih hidup setelah Abraham meninggal. Dan kemudian umur manusia makin pendek juga, ya.
Nanti Anda ketemu umurnya Musa 120 tahun saja, kemudian umurnya Daud malah lebih pendek lagi, cuman 70 tahun. Ya. Jadi ini menariknya ketika kita belajar mengenai sejarah manusia yang sudah kita kupas habis satu buku. Ya, buku ini eh, sekitar 600 halaman sudah habis kita lalap dalam 20 kali pertemuan. Jadi Anda yang baru masuk kelas hari ini, nggak apa-apa, masih ada rekaman-rekaman sebelumnya. Dan pada setiap bahasan itu bisa dipenggal-penggal, jadi Anda nggak harus berurutan, Anda bisa lompat-lompat juga nggak apa-apa. Nah, demikianlah silsilah dari Nuh melalui ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafet. Dari sisi Sem, Tuhan memilih garis secara khusus sebagai garis mesianik yang nanti Tuhan mengirimkan sang pemberes dosa melalui garis Sem. Dari Sem muncul Eber, muncul Ibrani, ya. Dan kita juga mempelajari hadirnya bangsa-bangsa. Dari Eber muncul Pelek dan Yoktan. Nah, siapa itu Yoktan? Yoktan adalah bapak leluhur dari orang-orang Arab. Nah, jadi makanya orang-orang Arab itu juga ada di rumpun Semit. Nah, dari Yoktan yang adalah bapak leluhurnya orang-orang Arab, nanti Abraham punya dua putra. Ya, yang satu adalah Ishak, yang satu adalah Ismail. Ya. Dari Ismail nanti ada yang berkawin campur dengan orang-orang keturunan Arab. Maka nggak heran kalau orang-orang Arab itu menyebut diri mereka adalah keturunan Ismail. Ya, ya nggak apa-apa. Ya, mereka punya argumentasinya sendiri. Itu bukan ranah kita untuk berdebat tentang itu. Tetapi di sini saya lebih eh, memfokuskan dari garisnya Abraham, Sarah, Ishak, Yakub yang nanti muncul bangsa Israel yang akan kita pelajari, ya. Mulai nanti bulan depan kita akan belajar mengenai Lech Lecha, yaitu panggilan Abraham sebagai bapak orang beriman, ya. Dan Kejadian 11 ayat 4 ini sudah kita pelajari bersama, manusia yang mencari nama. Dan kemudian kita masuk pada sosok Abram, ya. Kejadian 11 ayat 26. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Avram. Avram bisa kita penenggal Av dan Aram. Berarti Terah mungkin menginginkan putranya Avram ini menjadi pembesar di Aram Naharaim. Sehingga dia menamakan putranya Avram, Av, Aram. Ya, perhatikan di sini, berarti Abram memiliki darah Aram. Makanya kalau orang Israel mengerti bahasa Aram, ya serumpun seperti orang Indonesia ngomong dengan orang-orang Malaysia, bahasanya kan beda, tapi kita bisa saling mengerti. Demikian juga orang-orang Ibrani dengan orang-orang Aram, bahasa yang serumpun. Abraham menjadi Avinu, Abraham bapak kita. Nah, ini adalah termin pertama. Kita boleh bertanya jawab supaya jangan monoton, ya. Oke, saya serahkan ke Pak Fajar. Kita bisa Ya, bertanya jawab. ya, baik. Terima kasih Ibu Rita, materi yang sangat luar biasa. Sebelum ke tanya jawab, mungkin ada pengumuman terlebih dahulu dari Circle, yaitu Circle Center for Religion Studies, a Thomistic Worldview Introduction to Thomas Aquinas, bersama Tobian Resik Empil pada hari Jumat 9 Mei 2025. Kepada sahabat Circle yang ingin mengikuti kelas tersebut dapat menghubungi admin Circle atau Minci di nomor 0881 993 5614. Baik, kepada sahabat Circle yang ingin bertanya secara langsung, silahkan pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Yang pertama kepada Bapak W.S. Jo, kami persilahkan. Oh,
Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam. Kita tadi dibahas nama Abraham ya, asal usulnya, tinggal sebut-sebutannya gitu ya. Jadi sebetulnya itu nama Abraham, jadi kesannya buat saya itu seperti gelar gitu ya. Karena kita sebut dia sebagai bapak kita, bapak. Berarti sebetulnya gelar ya, nama pribadi dia sendiri itu apakah ada nama pribadinya sendiri ya. Terus yang kedua itu Bapak Terah itu 70 tahun baru dia punya anak yang namanya Abram ini ya. Jadi pertanyaan saya, baru 70 tahun baru ada apa sebelum 70 tahun itu? Nah, itu gimana maksud saya, apa 70 tahun itu hanya menyebut rangka waktu untuk urut-urutan atau gimana Bu ya? Kok kayaknya umur 70 tahun baru ada Abraham tuh agak pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik ya. Memang Alkitab tidak menjelaskan apakah sebelum berumur 70 tahun Tera itu punya anak yang lain. Ya, ada kemungkinan untuk itu, tapi itu terbatas dalam ranah tafsir, Pak Ju. Ya. Tetapi di sini fokusnya adalah kepada sosok Abram, yang dimana Abram kenapa kok dipilih? Kenapa Abram yang menjadi titik sentral dari Alkitab kita? Kemungkinan loh Tuhan itu memilih nama-nama yang lain. Tetapi nama-nama yang lain itu tidak memberikan respon yang benar. Bahkan Tera sendiri. Tera hanya meresponi, hanya berjalan dari Ur Kasdim sampai ke Haran. Setelah itu dia berdiam di Haran kan. Nah, setelah dia berdiam di Haran, kemudian pemanggilan kepada Abram. Dan Tera sendiri kan mati di situ. Nah, pemanggilan kepada Abram, Abramlah yang meneruskan perjalanan dari Mesopotamia itu ke tanah perjanjian. Nah, nanti di termin kedua kita akan mempelajari kenapa sih udah enak-enak tinggal di Ur Kasdim, udah enak-enak tinggal di Haran, Tuhan masih nyuruh juga keluar. Apa sih maksudnya itu nanti kita akan pelajari di termin kedua, Pak Ju. Jadi, kemungkinan Tera itu punya putra yang lain, hanya saja tidak ditulis. Kemungkinan Tuhan itu memanggil nama-nama yang lain, hanya saja mereka tidak memberikan respon yang sebaik Abraham atau sebaik Abram, Pak Ju. Oke, baik. Kepada penanya selanjutnya itu Ibu Eli, silakan. Ya, silakan Bu Eli. Jadi sempat eh, raise hand, ya silakan. Oke, baik. Terima kasih. Shalom, Bu Rita. Shalom. Eh, iya, Bu Rita, saya mau nanya, Bu. Kalau Mhm, dari lihat silsilah yang disampaikan ini kan, garis silsilah dari perjanjian di Alkitab itu kan patriarkat ya, Bu, ya. mhm. Iya. Nah, baru-baru ini kan kita kan tanggal 21 April kan ada Baik, betul. Hari Kartini gitu ya, Bu, ya. Nah, maksudnya saya cuma ingin bertanya sih, Bu, dari silsilah yang selama ini kita pelajari kan itu kan garis keturunan patriarkat. Sementara Hmm, Alkitab ini kan jarang menceritakan silsilah dari eh, perempuan gitu, Bu. Kecuali mhm, perempuan yang memang dicatat sama Alkitab itu yang berpengaruh, contoh kayak Deborah gitu, Bu. mhm, Jadi hakim. Nah, mhm. bagaimana menurut Bu Rita dengan emansipasi wanita saat ini, Bu? Apakah itu bertentangan dengan Alkitab? Apalagi sekarang kan banyak wanita mengambil peranan-peranan di lembaga-lembaga di lembaga-lembaga nggak cuma di marketplace tapi juga di lembaga kekristenan gitu, Bu. Seperti Oke, pendeta, pengajar. Nah, boleh tolong sharing, Bu? Terima kasih, Bu. oke. Ya. Bagaimana dengan perempuan yang ada di Alkitab? Ya, saya seorang perempuan, tetapi saya memilih melihat Alkitab apa adanya. Bahwa kita harus mengakui bahwa Alkitab itu ditulis dalam budaya patriarki, ya, that's it.
Kalau ditulis dalam budaya patriarki, kemudian kita mau ubah gara-gara kita mau meninggikan perempuan, itu bukan pada tempatnya. Karena sebenarnya Alkitab sendiri juga memberikan porsi bagi perempuan dengan sangat baik. Ya, buktinya apa? Yang menjadi penanda perkenan Allah untuk penerusan kehidupan adalah sosok Hawa. Dan sosok Hawa, dan dia disebut, kenapa dia disebut Hawa? Nah, berasal dari kata Hai, maka dari perempuan ini muncul nanti penerus kehidupan, itu dari namanya. Makanya kita nama itu tidak hanya sekedar nama, ya, seperti orang Indonesia menganggap nama itu gelar atau panggilan, tetapi dalam Alkitab nama adalah pribadi itu sendiri. Nama adalah jiwa itu sendiri. Kenapa perempuan, kalau Anda membaca Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai nanti Kejadian 3 ayat 19, si perempuan itu nggak punya nama. Dia cuma disebut Isya. Kenapa dia disebut Isya? Karena dia diambil dari Ish. Nah, dari penyebutan ini sudah ada hierarki, ya. Bahwa memang Tuhan menciptakan laki-laki lebih dulu, baru kemudian Tuhan memecahnya, maka pecahannya itu disebut sebagai Isya. Nah, jadi perempuan diciptakan karena laki-laki, ya. Walaupun nanti perempuan menjadi penerus dari kehidupan itu. Nah, setelah Adam berbuat dosa, Tuhan memaklumatkan sesuatu yang kontradiktif dari hukumnya sendiri. Adam, kamu kalau berdosa kamu mati. Tapi ketika Adam berdosa, Adam nggak mati. Berarti Tuhan menciptakan kontradiksi bagi hukumnya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau manusia itu mati. Tuhan mau meneruskan kehidupan, tapi bukan dari Adam. Tapi dari siapa? Dari perempuan. Makanya kemudian perempuan itu dikasih nama oleh sang suami ini Adam dengan Hawa. Berasal dari kata Hai. Karena dari perempuan ini nanti berlanjut, ada keberlanjutan kehidupan. Itulah sebabnya uterusnya perempuan, peranakannya perempuan disebut sebagai rahim. Rahim. Bahasa Ibraninya rechem. Kata rahim berasal dari bahasa Arab rahim, ya, rahmani, ya, rahamim bahasa Ibraninya, rahmani, rahamim, kan mirip. Kenapa kok uterus perempuan disebut sebagai kasih sayangnya Allah? Karena Tuhan nggak mau manusia itu mati. Manusia diinginkan Tuhan untuk meneruskan kehidupannya. Nah, maka memberikan janji melalui Kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh Bapak Gereja sebagai proto-evangelium. Jadi di sini walaupun perempuan, ya, sepertinya tidak dipandang dari sisi Alkitab karena memang Alkitab ditulis dalam budaya patriarki, tetapi sebenarnya perempuan di sini diberikan kehormatan. Penerus kehidupan bukan dari laki-laki, tetapi dari perempuan itu dengan penamaannya sendiri, Hawa. Ya, harus selalu ada hierarki. Perempuan itu maunya sama dengan laki-laki. Sampai hari ini, pokoknya kalau laki-laki bisa apa, perempuan harus bisa apa. Sampai pada apa? Sampai pada titik sebagai seorang gembala. Ya, makanya saya nggak mau menjadi seorang perempuan yang kebablasan. Saya diberi kehormatan sebagai guru, itu sudah hal yang melampaui ekspektasi saya. Maka ketika gereja saya memberikan gelar kepada saya pendeta, ya oke lah kalau pendeta itu kan gelar teologis. Tapi saya nggak mau dikasih gelar pastor. Saya nggak suka dikasih gelar pastor. Apa sih pastor itu? Pastor itu pastoring. Yang dimana seorang pastor itu juga memiliki tugas sebagai seorang imam. Semua hal di Alkitab, ya, semua yang dilakukan oleh laki-laki, sebenarnya di Alkitab itu sudah dijalankan oleh perempuan. You name it. Perempuan jadi nabi, ada. Perempuan jadi guru,
Ada, ya. Perempuan jadi apa lagi? Pemimpin negara seperti Deborah. Ada. Makanya di Israel modern itu ada Perdana Menteri namanya Golda Meir. Kita belum punya Megawati, Argentina belum punya Evita Peron, Israel sudah punya Golda Meir, pemimpin perempuan untuk negara. Ya, kenapa kok Israel yang patriarki bisa memilih perempuan sebagai eh, pemimpin negara? Ya, seorang perdana menteri. Ya, nah ini adalah apa ya? Kontradiksinya. Feminisme tentang teologi itu dari Amerika. Ya, siapa itu? Saya lupa namanya, tokoh-tokohnya. Tokoh feminis Alkitab, tokoh feminis Kristen itu berasal dari Amerika. Tapi sampai hari ini nggak pernah ada pemimpin negara dari Amerika Serikat. Ini ironi, ya. Tetapi Israel yang sangat patriarki bisa memilih perempuan sebagai pemimpin negara. Kenapa? Karena di Alkitab pernah ada Deborah yang menjadi ibu bagi bangsa. Jadi jangan katakan Alkitab itu tidak melihat perempuan. Bahkan perempuan diperbolehkan menjadi apa? Menjadi pemimpin negara. Memang hanya ada satu yang nggak pernah diberikan kepada perempuan. Apa itu? Imam. Ya. Kenapa kok imam nggak pernah diberikan kepada perempuan? Itulah hierarki. Makanya kepala keluarga itu nggak pernah diberikan kepada istri, selalu kepada suami. Nggak peduli istrinya pangkatnya di kantor lebih tinggi, tapi kalau di rumah yang namanya kepala negara, kepala keluarga adalah suami. Itulah hierarki Alkitabiah yang nggak bisa diubah. Alkitab, Tuhan itu sangat demokratis, tetapi kerajaan Allah bukan demokrasi. Ya. Kepemimpinan tetap ada di Allah. Demikian juga di rumah, ya, ada teokrasi. Seperti Alkitab bahwa sang pemimpin pada suatu keluarga pastilah suami. Nah, jadi dalam hal ini yang namanya emansipasi yang dikritik oleh banyak teolog perempuan dari Amerika yang sampai hari ini nggak punya presiden perempuan, ya, sebenarnya adalah hanya kesamaan. Kalau lu bisa, gua bisa. Kalau lu bisa, kalau lu di situ, gua harus juga di situ. Kalau kamu jadi gembala, aku harus jadi gembala. Itu adalah memang gayanya dari apa namanya itu hmm, tenis yang berasal dari Amerika yang nggak pernah menelurkan presiden perempuan. Tetapi kita harus memahami bahwa yang namanya keadilan itu bukan sama rata. Kalau lu punya, gue punya, bukan begitu. Tetapi keadilan yang proporsional. Ada satu masa perempuan juga diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin negara, tetapi sebagai imam itu diberikan kepada laki-laki. Walaupun saya seorang perempuan dan saya belajar teologi, justru karena saya belajar teologi, ketika saya diberikan kehormatan sebagai guru, saya nggak mau ambil posisi sebagai imam. Kalaupun ada banyak pendeta perempuan yang menikahkan pasangan, menikah, membaptis orang, ya silakan. Saya tidak mau ambil itu. Ya, jadi di sini saya lebih memberikan Anda kebebasan untuk mau pilih yang mana. Kalau saya sih keadilan itu bukan sama rata. Keadilan itu proporsional. Kalau Alkitab tidak memberikan kesempatan perempuan untuk tidak pernah menjadi imam, ya udah. Ada kok laki-laki itu nggak seperti perempuan. Kita kan maunya, kalau lu bisa, gua mau. Kalau laki-laki ada di situ, gua mau ambil juga. Nah, tapi sebenarnya ada laki-laki itu yang nggak bisa dia lakukan dan mereka nggak bisa komplain. Nggak pernah komplain sampai hari ini. Apa? Beranak. Laki-laki nggak pernah komplain loh bahwa mereka itu nggak bisa beranak. Tapi perempuan selalu komplain sampai hari ini dalam teologi feminisme mereka
Padahal Alkitab sudah menempatkan kehormatan kepada perempuan sangat-sangat baik, bahkan sebelum Kartini itu ada, sebelum feminisme Amerika itu ada. Alkitab sudah ada pemimpin negara perempuan. Malah Amerika nggak punya pemimpin negara perempuan kan? Nah, jadi jangan mengkritisi Alkitab. Alkitab lebih maju daripada teologi feminisme dari Amerika Serikat. Cukup? Ya, baik Feminisme, Ibu. orang-orang teologi feminisme biasanya marah-marah sama saya soal ini. Ya, baik Bu, sebelum ke termin 2 mungkin ada satu penanya lagi yaitu Pak Arianto. Silahkan Pak Arianto. Baik, selamat malam Bu Rita. Malam? Masih di mute Pak Arianto. Baik, terima kasih kesempatan yang diberi. Saya dari Pulau Nias, Arianto Ziga. Saya Silakan. mengikuti Juga. materi Ibu dari edisi 1 sampai sekarang, Oh, dan saya senang baik. sekali dengan khasanah ilmu filsafat Ibraninya. Mhm. Saya mengikuti yang edisi ke-19, Bu Rita. Oke. Ini tentang di pasal 9 ayat 26, ini sangat Mhm. baik sekali. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. Dan di sini kitab Taurat dibuat oleh Nabi Musa. Mhm. Diakui oleh 3 agama, yaitu Mhm. Kristen, Yahudi, dan Islam. Mhm. Yang jadi pertanyaan saya ini satu aja, Bu. Mhm. Islam ini, saudara kita Islam ini menyembah, memuji, atau mengalahkan Allah kita yang sama ya? Nanya itu aja, Bu. Terima Ya, oke. kasih. Baik. Ya, dalam hal ini mungkin Anda nggak setuju dengan saya. Namanya juga pilihan, ya. Jadi mungkin kita juga akan bisa berbeda dengan hal ini. Ada beberapa orang Kristen yang nggak rela kalau Allahnya yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang sama dengan Allahnya umat Muslim, ya. Kalau saya, Anda nggak setuju juga nggak apa-apa. Allah itu dikenal atau tidak dikenal, Allah itu satu, ya. Nah, apa yang membedakan antara kita dengan orang Muslim, walaupun Allahnya satu, bedanya hanya ada di teologi, ya. Di teologinya, sisi teologinya itu berbeda. Jadi nggak usah takut untuk memandang bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Karena mereka juga menghormati sosok Abraham. Mereka menghormati sosok Musa. Bahkan mereka menghormati sosok Isa sebagai nabi kan. Nah, terus sekarang juga kalau Allahnya sama berarti Isanya sama. Nah, kalau saya bilang ya memang Isanya sama. Tetapi apa yang beda? Yang membedakan antara Isa dengan Isanya orang Muslim dengan Yesusnya orang Kristen. Beda di mana? Beda di sisi teologisnya. Kalau beda di sisi teologisnya ya udah nggak usah jadi debat. Kalau kita bersepakat pada sisi teologinya, artinya sudah salah satu menjadi salah satu pengikut sebelahnya. Misalnya kalau teman Muslim setuju dengan saya dalam sisi teologi, dia sudah jadi Kristen. Atau saya setuju dengan sisi teologi dari Muslim, saya yang jadi mualaf gitu kan. Nah, jangan kita harapkan menjadi sepakat karena memang teologinya yang beda. Walaupun Tuhannya satu. Pak Seka. Ibu, apakah akan ke penanya keempat atau ke sesi dua? Masih di mute, Bu? Saya teruskan dulu, Oh nanti ya, silakan. kita akan lanjut tanya jawab lagi ya. Oh ya, silakan. Makasih.
Tadi saya nggak sengaja meremove Ibu Nancy. Mudah-mudahan dia masuk lagi. Nggak tahu. Kesalahan teknik. Mohon maaf ya kalau beliau nanti ada komplain. Jadi kalau nanti masuk lagi tolong diterima ya, Mas Dimas. Kesalahan teknis. Saya share lagi ya. Mana tadi? Oke. Saya akan share lagi. Kita sudah ditanya jawab. Sekarang kita masuk ke balik lagi mengenai Shem. Shem adalah nama pribadi itu sendiri. Dan Shem berasal dari kata neshama yang adalah jiwa, berarti nama adalah cerminan dari jiwa itu sendiri. Nama Abraham merujuk kepada Av Hamon Goyim. Berarti dia menjadi bapak dari sejumlah bangsa. Dan keturunan Abraham menyebut dengan bangga bahwa mereka adalah Bnei Abraham, putra-putra Abraham. Dan Abraham disebut Avinu, Avinuhu Abraham. Bapa kami adalah Abraham. Ketika Tuhan Yesus bicara dengan orang-orang Israel, mereka dengan bangga bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Dan orang-orang Yahudi sangat bangga bahwa mereka adalah Am Segulah. Apa itu Am Segulah? Am Segulah itu yang biasanya diterjemahkan dengan the chosen people. Bangsa pilihan Allah. Nah, karena orang-orang Israel adalah keturunan dari Abraham, dari sisi Abraham, maka mereka mengatakan bahwa mereka adalah bangsa pilihannya Tuhan. Dan kita juga selama dari sejarah manusia ini, kita belajar mula sejarah manusia sejak dari Adam. Nah, dari Adam yang tinggal di Taman Eden, yang di Taman Eden itu punya punya 4 sungai yang amat terkenal, ya, Gihon dan Pishon. Kejadian 2 ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan ada 4 cabang. Yang pertama adalah Pishon, yang kedua adalah Gihon, dan letaknya secara geografis dirujuk oleh Musa. Di mana itu? Di Hawila yang banyak emasnya, ya. Nah, emas di situ baik. Kemudian dia menyebut sungai Gihon. Kemudian ada sungai Hiddekel. Sungai Hiddekel ini kemungkinan sudah terhapus pada zamannya Nabi Nuh. Dan Gihon dan Pishon ini keduanya itu terhapus pada zamannya banjir. Yang tinggal adalah Hiddekel, dan Hiddekel ini diterjemahkan menjadi Tigris, Ferat diterjemahkan menjadi Efrat. Itulah yang menjadi dasar dari nama Mesopotamia. Dan di Mesopotamia ini, ya, di negeri yang punya 4 sungai itu, manusia diusir dari Taman Eden, ya, Shalak. Lalu Tuhan mengusir Shalak, manusia, dari Taman Eden. Dan manusia ternyata tinggal di sekitar situ juga. Dan bahkan nanti di zamannya Kain, manusia masih tinggal di sekitar Babilonia, di sekitar Mesopotamia. Yaitu di mana? Di tanah Nod. Vayetse Kain milifne Adonai. Vayeshev beret snot kitmat Eden. Dan Kain tinggal di tanah Nod, sebelah timur dari Eden. Jadi walaupun Eden sudah nggak bisa dimasuki oleh manusia lagi, tetapi Eden ini menjadi satu penanda bahwa ternyata manusia itu masih ada di sekitar situ juga, ya, yaitu di mana? Di tanah Nod, setelah dia membunuh adiknya yaitu Habel. Nah, dalam pemahamannya orang Yahudi, yang namanya Mesopotamia itu disebut sebagai Galut. Apa itu Galut? Galut itu exile, tempat pengasingan. Jadi manusia yang dulu mendapatkan suatu persekutuan yang manis dengan Tuhan di Taman Eden,
Setelah dia diusir dari Taman Eden, dia keluar dari Taman Eden, mereka tinggal di tempat yang masih ada aliran sungai-sungai yang disebutkan dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal 2 itu. Dan Mesopotamia ini dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Galut, exile, tempat pengasingan. Berarti Mesopotamia yang generasi pertama itu tinggal di situ, mulai dari Adam sampai kepada Kain. Bahkan Nuh setelah banjir besar, ya, keturunannya itu tinggal di mana? Ada di sekitar tanah Shinar. Dan ada penguasa di situ, keturunan dari Ham, mendirikan Menara Babel. Berarti generasi awal tinggalnya masih di situ-situ juga. Nah, artinya tempat Mesopotamia ini adalah Galut, tempat keterasingan. Dan di situ pula Nimrod membangun Menara Babel ketika dia ingin mencapai langit, tahtanya mencapai langit. Kita sudah belajar mengenai Shinar pada Parashat Noah pada bab yang ke-33. Nggak ada yang kita lewatin, ya. 40 bab sudah kita lahap bersama, ya. Dan letak Taman Eden memang di Mesopotamia. Dan Mesopotamia ada di dalam kawasan bulan sabit subur. Nah, ternyata Abraham juga lahirnya di situ-situ juga. Dan silsilah Abraham secara cermat ditulis dalam Kejadian pasal 11 mulai dari ayat 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun ia memperanakkan Arpakshad. Setelah Arpakshad kemudian muncul Selah. Dari Selah muncul Eber yang melahirkan bangsa Ibrani. Dan dari Eber muncul Pelek. Nah, dari Pelek ini kemungkinan Menara Babel dibangun. Maka anak itu dinamakan Pelek. Pelek itu artinya apa? Separation. Separation apa? Bahasa-bahasa di dunia. Kita juga sudah mempelajari hal ini. Dari Pelek kemudian muncul Rehu. Kemudian muncul Serug. Kemudian muncul Nahor. Kemudian muncul siapa lagi? Tera. Bapaknya Abram yang sebelum dia bernama Abraham, nama aslinya adalah Aram. Jadi jelas di sini Abram tinggal di Mesopotamia. Dia tinggal di Ukasdim dan itu di dalam Galut. Nah, makanya saya cita-cita untuk bisa menginjakkan kaki di sini. Dan dari situ, dari perjalanan saya di Mesopotamia, saya menuliskan bagian akhir dari buku ini, yaitu bab ke-9 dan bab ke-10. Saya menulisnya di Mesopotamia. Karena memang bab 9 dan bab ke-10 dari buku Mitat Nesikah itu bicara mengenai exile. Bicara mengenai Galut. Nah, ini adalah Sungai Efrat yang luar biasa itu. Adalah kesempatan yang sangat indah bisa berlayar di situ untuk menapak tilas Bapak orang-orang beriman, ya, ada di Mesopotamia. Nah, ini adalah buku terbaru saya yang belum saya rilis secara resmi tetapi sudah bisa didapatkan ada di beberapa platform ini marketplace, ya, Tokopedia, Shopee, atau kalau mau beli langsung juga bisa, ya. Dan ini bicara mengenai manusia yang ada di Galut, manusia yang ada di exile, ya. Karena siapapun kita di belahan bumi manapun kita adalah menjadi orang-orang yang terasing dari Tuhan. Nah, bicara mengenai Israel Raya yang sempat heboh beberapa bulan yang lalu karena ada Menteri Dalam Negeri kalau nggak salah waktu itu bicara mengenai cita-citanya orang Israel itu mencapai kembali Israel Raya. Wah, jadi rame deh, ya. Karena Israel Raya itu ternyata mencapai bukan hanya yang ada di Palestina itu aja, tetapi sampai mencapai
Sungai Efrat, sampai ke Sungai Nil, bahkan sampai ke Saudi Arabia. Bayangin kalau orang-orang Israel itu ingin mewujudkan kembali Israel Raya, yaitu suatu janji yang diberikan kepada Abraham. Jadi janji kepada Abraham ini kepada Israel Raya. Perhatikan Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Jadi yang namanya Eretz Israel Hasyelemah itu sangat luas sekali. Nah, kalau mereka punya cita-cita semacam ini, nggak tahu mau jadi apa ini dunia. Mungkin menjadi ini apa perang dunia selanjutnya. Jadi Anda lihat dari sini, kekuasaan Israel Raya itu seperti ini. The full promised land of Israel. Ya. Mulai dari sungai Efrat sampai ke sungai Nil. Nah, kalau sudah begini, jadi isu yang sangat viral sekali saat itu. Ya, tapi tampaknya untuk mencapai ini jauh ya, masih jauh. Karena sebagian orang-orang Yahudi menganggap bahwa itu nggak mungkin dicapai pada zaman ini. Israel Raya hanya bisa dicapai pada zamannya Mesianik, pada zamannya Mesias yang mereka tunggu-tunggu akan hadir ya. Jadi Israel Raya itu sampai Baghdad, sampai Syria, sampai Mesir, sampai Kuwait, sampai Saudi Arabia. Dan itulah cita-cita dari para orang-orang pencetus gerakan kembali ke Tanah Suci ya, yang dikuasai oleh Israel sekarang ini di Tanah Suci, tetapi mereka masih punya keinginan untuk memperluas daerah kekuasaan Israel. Dan saya pernah menulis mengenai Israel Raya, Anda dapat membacanya di laman Sarapan Pagi Biblika. Saya tidak membahasnya malam ini karena ini tentu saja bahasan yang tersendiri dan sangat luas. Yang kita perlu pahami kembali bahwa Mesopotamia adalah sebenarnya Galut, tempat keterasingan. Kalau Ur adalah di bagian exile atau Babel, berarti ring the bell. Kenapa kok Tuhan menyuruh Abraham harus keluar ya dari Ur, berjalan ke Haran, harus keluar ke tanah Kanaan karena ini adalah exile, harus masuk ke tanah perjanjian. Karena Galut adalah exile, maka harus ada redemption, penebusan. Jadi ada Galut, Gimel, Lamet, akar katanya Galah, ketelanjangan. Karena manusia yang berdosa, maka dia sadar bahwa dia telanjang. Karena manusia yang berdosa, maka harus ada geulah. Siapa yang menjadi sang penebus dosa itu? Dia adalah Hagoel Hadam. Siapa sang Hagoel Hadam? Adalah Allah yang inkarnasi. Nah, kalau kita melihat dari sini, ternyata ada permainan kata. Permainan kata dari satu sores yang sama, yaitu ada Gimel dan Lamet, atau jelasnya Gimel Lamet Lamet. Ya. Galut, akar katanya juga Gimel Lamet Lamet. Ya. Galah, manusia yang sadar ketelanjangannya setelah berdosa. Ya, ini juga sores, akar katanya juga Gimel Lamet Lamet. Ya. Pengampunan dosa harus ada penebusan. Maka juga harus ada maka ada akar kata yang sama, Gimel Lamet Lamet juga. Siapa sang penebus dosanya? Hagoel, Allah sendiri. Gimel Lamet Lamet juga akar katanya. Jadi inilah benefit kalau Anda belajar mengenai sastra Ibrani. Kenapa Tuhan Yesus kok masa kecilnya harus tinggal di Galilea? GLL juga kan? Galilea. Berarti ada sores yang sama. Gimel Lamet Lamet.
Matinya di mana? Golgota. Dari kata galal juga. Gimel, lamet, lamet. Jadi dosa dan pemberesannya urusannya satu sores kalau kita belajar sastra Ibrani. Gimel, lamet, lamet. Ya. Jadi ini benefitnya kalau Anda belajar naskah Ibrani. Ya. Baik, kita buka akan termin kedua untuk tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Pak Fajar. Baik, terima kasih Ibu Rita atas materi di termin kedua. Untuk Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya di sesi tanya jawab yang kedua. Tadi sempat raise hand Ibu Nancy, silahkan Ibu Nancy. Silakan Ibu Nancy. Selamat malam, Bu Rita. Terima kasih Ya, kesempatan boleh bergabung dan ada pertanyaan. Begini, Bu. ya Tadi saya maaf sudah tadi ini tulis. ya, Tidak apa-apa. lempar sebentar, Iya, salah pencet. paham, Bu. Iya. Oh, pertanyaannya ikut kehapus. Gini, Bu. Ya. Eh, Tuhan menciptakan Adam di suatu taman dan untuk mengelolanya. Mm-mm. Kemudian Tuhan juga menciptakan Hawa sebagai penolong. Mm-mm. Di Alkitab belum tertulis peranan Hawa untuk menolong Adam, tetapi yang tertulis adalah dari Hawalah Adam ini jatuh. Mhm. Apakah Allah seolah-olah eh, tadi saya menulisnya apa ya, mengizinkan atau ada rencana apa ya, Bu? Mm-mm. Oke, Ya, terima ya, kasih. baik, saya paham pertanyaannya. Hawa itu diciptakan sejatinya itu untuk menjadi penolong bagi Adam. Tapi nyatanya Adamlah yang membuat, Hawalah yang membuat Adam jatuh. Tapi apakah Hawa ini seterusnya akan menjadi sisi negatif bagi Adam? Ternyata enggak. Ya. Ternyata Hawa itu kalau Anda membaca pada Kejadian pasal 4 ayat 1, kelahirannya Kain dan Habel, ketika Kain itu lahir, apa yang diucapkan oleh Hawa? Kaniti ish et Adonai. Kaniti ish et Adonai. Berarti dia menyatakan bahwa aku mendapatkan anak laki-laki dari Tuhan. Di sini terpancar suatu pemahaman bahwa si perempuan itu nggak terus-menerus salah. Ya. Dan kalau kita mempelajari apa yang sudah kita pelajari mengenai sejarah manusia, terutama sisi Kain dan Habel, ya. Kita diberikan satu catatan peristiwa bahwa Kain mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dari hasil bumi, dari hasil pertanian yang dia sudah kerjakan. Dan kemudian Habel mempersembahkan hasil yang terbaik dari ternaknya. Kenapa kok mereka tiba-tiba memberikan satu persembahan kepada Tuhan? Apakah ini dari pengertian dari Kain dan Habel sendiri? Bisa saja enggak loh. Nah, kira-kira dari mana pengertian itu? Pengertian itu dari sisi si ibu. Ya. Ibu yang memberikan pengertian bahwa ada manusia yang harus mengucapkan syukur kepadanya. Jadi dari sisi ini ketika tiba-tiba putranya Adam ini bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan itu adalah wujud dari ibadah, berarti di sini peran dari Hawa sudah kelihatan, Ibu Nancy. Ya, walaupun nggak ditulis secara kasat mata atau secara harfiah, tetapi ucapan Hawa yang menyatakan, aku mendapatkan anak laki-laki dari Tuhan, kaniti ish et Adonai. Nah, itu adalah ungkapan iman dan juga terlihat dari anak-anak dari Adam ini mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan itu tentulah didikan dari seorang ibu dan bapak. Pasti ibu juga memiliki peran di situ, Ibu Nancy. Cukup? Ya, baik.
Baik, selanjutnya kepada Ibu Linda, kami persilahkan. Silakan Ibu Linda. Iya, selamat malam Bu Rita. Ya, Ketemu selamat lagi. ketemu Bu, lagi. Bu, yang terakhir Ibu jelaskan ada Golgota dan ada Galilea. Kalau melihat Yes. hurufnya GLL. Iya. Berkali-kali saya 2 kali bertemu dengan Ibu, selalu berkata tidak ada yang kebetulan. Tetapi saya masih belum dapat. Ini kok kayaknya kebetulan, Bu. Maaf ya Bu, kayak di Ya. pas-pas not. Tapi maksud tujuannya apa Cucok ya Bu logi. ya? Hah? Cucok logi. Dalam Iya, Cucok logi. iya, iya. Iya. Maaf ya Bu ya, Nggak maaf. apa-apa, nggak apa-apa. Tapi maksud saya, kenapa muncul Galilea, kenapa muncul Golgota, kan pasti nggak ada yang kebetulan gitu di iman kita gitu. Cuma kok ya cocok lagi ya Bu ya, maaf ya Bu. Ya. Terima kasih. Ini menarik ya. Ternyata bukan cuman Golgota, tetapi juga ada Gilgal. Saya menulis mengenai itulah yang namanya ilmu intertekstuality study yang diajarkan oleh Rabbi Hillel Binyan Af Mikatuf Echad. Tadi kita belajar mengenai intertekstuality study Binyan Af Mikatuf Echad mengenai kata Shem. Shemnya Nuh, Shemnya siapa itu? Nimrod, kemudian Shemnya Abraham. Ya. Nah, ada keterhubungan antara Shem. Dan juga ada keterhubungan mengenai Galut, Gala, telanjang. Kemudian Geula, penebusan. Kemudian ada Goel, sang penebus. Kemudian ada Golgota. Kemudian ada Gilgal, Galilea. Nah, semua itu GL kan. Nah, bagi kita yang terbiasa membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia dan ataupun dalam bahasa Inggris, kesamaan ini kayaknya tidak ada hubungannya atau bahkan kita mengatakan cocok logi. Tetapi kalau kita membaca kitab suci itu dalam bahasa asli Ibrani, bahkan Perjanjian Baru walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi Anda harus ingat yang nulis itu adalah seorang Ibrani. Maka pemikirannya pasti dengan pemikiran Ibrani. Nah, saya menulis satu bahasan ya dari Gilgal ke Golgota ada di buku Injil Salib. Tapi sayang buku Injil Salib ini sudah habis. Tapi Anda bisa membacanya di laman Sarapan Pagi Biblika ya nanti untuk memahami hubungan antara satu kata dengan kata yang lainnya yang hubungan dengan misi keselamatan dari Tuhan. Itu Anda bisa membacanya di satu artikel yang saya tulis di Sarapan Pagi Biblika dan buku Injil Salib ya. Saya share ya Bu ya. Mana tadi? Oh, ini. Oke. Ya, Anda lihat di sini. Dari Gilgal ke Golgota. Ya. Nah, dari sini nanti Anda bisa memahami kenapa sih kok Tuhan itu kayak kebetulan. Nah, kalau bicara tentang kebetulan, banyak loh kebetulan. Nah, kalau kita bicara kebetulan, misalnya ya, kenapa sih kok bukan Musa yang nganter bangsa Israel ke tanah perjanjian? Kenapa kok Yosua? Nah, ternyata ini juga permainan bunyi atau permainan kata atau permainan sores. Anda tahu Yosua atau Joshua bahasa Inggris, bahasa Ibrani-nya apa? Yehoshua. Nama Yehoshua itu sama dengan namanya Yesus, Jesus. Nah, Jesus itu kan bahasa Inggris. Bahasa Yunaninya Yesus. Bahasa Ibrani-nya apa? Yehoshua. Nah, jadi kenapa kok bukan Musa yang nganter ke tanah perjanjian? Kenapa kok Yehoshua? Jadi umat Allah masuk ke tanah perjanjian di bumi ini, yaitu tanah suci Israel. Siapa dia namanya? Yehoshua. Tapi umat Allah yang sudah ditebus oleh Allah yang inkarnasi, siapa yang nanti yang nganter? Ya.
Yohanes 14 ayat 6. Apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka yang nganter kita ke langit baru dan bumi yang baru, ya, tanah perjanjian kita yang kekal itu Yehosua juga. Nah, coba Anda juga akan bilang cocok logi kan? Ya tapi cocok kan? Nah, ada banyak sekali kecocokan-kecocokan ini yang Anda nggak bisa paham dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, ada satu lagi kesamaan yang tampaknya seperti cocok logi. Ya, oh ya, ini nanti Anda catat ya. Nanti Anda Google dari Gilgal ke Golgota. Ini permainan dari GL tadi ya. Ketik aja Gilgal Golgota, kemudian sarapan pagi, nanti searching, nanti akan diarahkan ke sini. Saya sendiri tulisan saya nggak hafal ada di mana. Saya sendiri menggoogle tulisan saya. Jadi nanti Anda juga googlein aja ya. Nah, jadi ada banyak sekali permainan kata di dalam Alkitab kita, ya. Kenapa kok Tuhan Yesus mengatakan akulah roti kehidupan? Bahasa Ibraninya roti itu lechem. Lechem. Roti, makanan. Lalu kenapa kok Yesus harus menjadi roti? Akulah roti yang hidup. Kenapa kok roti? Karena manusia melawan Tuhan gara-gara apa? Makanan. Makanan itu apa? Lechem. Nah, maka Allah yang inkarnasi nggak boleh lahir di sembarang tempat. Dia harus lahir di mana? Bethlehem. Ini masih ngomong angka, masih ngomong kata loh. Belum lagi nanti ilmu gematria. Kenapa kok harus lahir di Bethlehem? Bethlehem itu kalau Beth itu nilainya 1, Lamed nilainya berapa, itu kalau di total itu jumlahnya 490. 490 adalah hasil perkalian 70 kali 7. 70 kali 7 adalah formula dari pengampunan. Petrus tanya ke Tuhan Yesus, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudara saya yang bersalah kepadaku? 7 kali kah? Oh, udah banyak itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, bukan 7, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, dari mana asalnya 70 kali 7 kali? Ada di Kejadian pasal 4. Ketika Kain membunuh Habel, ini juga sudah kita pelajari dalam sejarah manusia. Nanti mundur kembali. Ketika Kain membunuh Habel, dan kemudian Kain dihukum oleh Tuhan, terus Kainnya komplain, ya. Nanti orang-orang yang ketemu aku nanti akan membunuh aku. Lalu Tuhan bersumpah, Seva bersumpah itu equal dengan angka 7. Aku bersumpah kalau ada yang bunuh kamu, dia akan aku balaskan 7 kali lipat. Nah, berarti 7 itu angka pengampunan. Itu dari sisi Kain. Kain punya anak namanya Lamek. Lamek mengembangkan angka 7 ini menjadi 70. Kalau Kain diberi kesempatan 7 kali, kepada Lamek 70 kali. Ya, Kejadian pasal 4 ayat 23. Nah, berarti ada formula 7 kali 70 kali. Makanya di perjanjian baru Tuhan Yesus ingat dong, dulu Kain dan Lamek bicara mengenai 7 dan 70. Maka pengampunan 7 kali 70. Yang kalau kita kalikan itu jumlahnya 490. Dan Bethlehem memiliki nilai angka 490. Itu kalau kita belajar mengenai gematria. Satu lagi, angka yang kata Ibrani yang berjumlah 490 itu tamim. Tamim itu apa? Sempurna. Berarti pengampunan yang sempurna bermula dari mana? Bermula dari sosok yang lahir di Bethlehem. Cocok logi? Cocok logi. Tapi cocok. Bicara mengenai hal itu banyak sekali. Cocok logi. Nah, biasanya orang ngomong cocok logi itu kan sinis toh. Tapi ini bukan soal mistik. Makanya ada yang namanya filsafat huruf.
Dan filsafat huruf ini hanya ada di sastra Ibrani. Kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, huruf-huruf tadi yang ada perlambangan huruf dan simbol-simbol itu semuanya hilang. Makanya Profesor Komarudin Hidayat mengatakan, bahasa kitab suci itu nggak bisa diterjemahkan. Kalau sudah diterjemahkan, itu bukan kitab suci lagi, tetapi terjemahan kitab suci. Ya. Jadi namanya terjemahan kitab suci itu sudah tafsir, tetapi bukan kitab suci itu sendiri. Sama Torah. Torah juga begitu. Torah diwahyukan oleh Tuhan kepada Musa melalui Roh Kudusnya, ya, dalam bahasa Ibrani kan. Tetapi bahasa Ibrani itu bukan sekedar kata-kata dan kalimat, tetapi di situ ada filsafat huruf. Filsafat huruf dalam bahasa Ibrani itu ada 3. Yang pertama adalah gematria, ilmu angka. Jadi huruf-huruf Ibrani itu punya nilai-nilai angkanya. Terus kemudian ada notarikon atau siman, simbol-simbol dari huruf seperti huruf Mandarin yang punya ini piktogram atau ideogram. Nah, yang ketiga adalah temura. Temura itu apa? Permutasi huruf. Huruf yang dipermutasi dengan huruf awalnya itu punya hubungan. Ini kalau nggak salah kita bahas pada, lupa saya, 18 kali ya. Sejarah manusia yang ke-18 kalau Ibu Linda masih ingat. Ya. Semoga ini mengingatkan kita, tampaknya memang seperti cocok logi. Seperti dibikin-bikin. Tapi itulah Alkitab yang membuat kita heran, dan kalau Anda belajar bahasa asli, Anda akan semakin rasanya 24 jam untuk belajar Alkitab nggak cukup. Ibu Linda. Ya, baik, kepada sahabat circle yang lain. Oh, Bu Lina mau nambahkan, silakan. Silakan. Masih mute, Masih Ibu. di mute, Bu. Silakan. Baik. Bu, izin sebentar saja bahwa 3 aja yang kebetulan itu kita yakinin bahwa Tuhan itu luar biasa, Bu ya. Perencana yang amat sangat detail. Dia memerencanakan tuh sejak dari Adam, Noto, entah segala macam detail banget sampai kemudian Yesus ya, sampai yang namanya Galilea, Golgota dan segala macam, bahkan sampai Bethlehem. Keren ya Bu Tuhan kita. Terima kasih. Oke, bukan pertanyaan tapi penegasan. Terima kasih Bu Linda. God bless. Selanjutnya ke Pak Eliadil. Baik, Ya, silakan silakan. Pak Eliadil. Terima kasih, Bu. Ya. Materinya sangat menarik sekali. Yang saya sedikit tanyakan kan, Abraham ini kan merupakan bapa dari Israel dan bapa dari juga semua orang umat beriman atau orang Kristen atau bapa orang beriman. Dan ada satu saya baca itu dalam pasal 15 Kejadian itu. Di situ kan ada perjanjian Tuhan kepada Abraham. Masalah sunat. Yang pertama menerima sunat itu adalah Ismail. Barulah setelah itu, karena masih belum lahir Ishak. Ya. Jadi bisa kita pandang bahwa penerima janji Allah pertama adalah Ismail. Karena masalah sunat. Ya, bagaimana sudut pandang Ibu dengan hal Oke. itu? Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Itu Oke. yang saya tanya Memang tentang itu materinya. Terima kasih. baik. Memang yang mendapatkan sunat pertama kali Ismail lebih dahulu, ya, Ismail lebih dahulu, baru kemudian Ishak, ya, karena faktor timeline saja, ya. Tetapi kita harus ingat bahwa keturunan yang dianggap sebagai keturunan Abraham sebagai garis mesianik merujuk kepada Ishak, ya. Tetapi di sini saya ingin orang-orang Kristen juga harus memiliki apresiasi kepada Ismail, ya. Memang teman Muslim itu menganggap mereka dari garis Ismail. Ya nggak apa-apa tuh, namanya belief. People can believe what they want to believe. Tetapi Ismail bukan dalam artian bahwa dia identik dengan Muslim.
ada juga keturunan-keturunan Ismail yang menjadi hearer atau menjadi pendengar dari rasul-rasul pada mulanya. Bahkan mendapatkan penginjilan langsung dari Tuhan Yesus, ya, yaitu yang dari sekitar utara dari Galilea, yaitu Yetur, Bani Ituria, mereka menjadi hearer dari Tuhan Yesus. Nah, saya menulis tentang itu, ya. Saya pernah membuka satu kelas yang membahas tentang Ismail, dan itu membuat banyak orang Kristen itu jadi apa ya? Jadi kurang happy. Kok Bu Rita ngurusin Ismail sih? Ismail kan Islam. Nah, ya Ismail kan Islam itu kan dari sudut pandangnya umat Muslim. Tetapi kalau kita belajar mengenai Ismail yang benar-benar Ismail, kalau kita hubungkan dengan Galatia pasal 4, Ismail ini sebenarnya adalah cerminan dari Israel secara jasmani. Kan beda, ya kan? Nah, kalau kita membaca Alkitab dengan tidak terkontaminasi dari klaimnya teman Muslim, beda, ya. Dan seandainya mereka menganggap demikian, ya nggak apa-apa kan? Bahwa memang ada pernikahan campur antara keturunan Yoktan dengan Ismail. Tetapi ada pula keturunan Ismail yang juga menjadi orang-orang percaya. Makanya nanti kita ada bahasan mengenai ini apa? Ada juga saya membahas mengenai nasib Ismail, ya. Saya share ke Bapak, ya. Supaya orang Kristen itu nggak selalu alergi dengan Ismail, ya. Gara-gara dia adalah keledai liar. Nah, keledai liar itu sebenarnya bukan dalam artian negatif. Keledai liar itu diberikan dalam konteks berkat justru. Gara-gara bahasa Indonesia itu merujuk kata liar. Maksudnya liar di sini itu adalah liar dalam artian tidak bertuan. Jadi tanpa pemilik. Berarti dia adalah keledai bebas, keledai merdeka. Kalau kita artikan sebagai keledai merdeka, artinya kan ini positif kan? Nah, jadi kalau orang Kristen nggak usah terlalu sentimen terhadap Ismail. Kita seringkali sentimen gara-gara teman Muslim menganggap mereka adalah keturunan dari Ismail, lalu menganggap kalau membahas Ismail berarti membahas Islam. Enggak, ya. Sebenarnya ada banyak keturunan Ismail yang juga menjadi orang percaya. Nah, di sini saya pernah membahas judulnya itu Nasib Ismail. Alkitab memang tidak menulis secara detail mengenai nasib Ismail, tetapi kita harus percaya bahwa keturunan Ismail juga mendapatkan berkat dari lagi, ya. 1 Tawarik 1 ayat 28 itu secara khusus menyebut nama Ismail sebagai anak-anak Abraham. Kenapa kok hanya Ismail saja yang ditulis? Padahal Abraham juga memiliki anak dari Ketura kan? Ada Didan, ada Midian dan lain-lain, ya. Tapi kenapa yang ditulis kok cuma 2? Berarti 2 ini adalah hal yang sangat penting kan? Nah, jadi kalau saya membahas Ismail bukan dalam rangka untuk membahas Islam, tetapi membahas apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Dan kita juga harus mengingat bahwa Ismail adalah juga menjadi bagian dari suku-suku Arab Kristen awal. Nah, ini yang nggak pernah dilihat oleh orang-orang Kristen sendiri. Ada interaksi keturunan Ismail dengan agama Kristen atau kekristenan mula-mula, ya. Misalnya di sini ada Bani Ituria. Itu keturunan Ismail. Dan mereka menganut Kristen yang awal, ya. Bahkan di sini dalam Lukas 3 ayat 1 mereka, ya, wilayah ini, ya, raja wilayah Ituria. Coba, siapa itu Ituria? Keturunan Ismail dikunjungi oleh Yesus Kristus. Jadi kalau saya bahas Ismail bukan bahas Islam, bahas kekristenan mula-mula, ya. Ada banyak
orang marah-marah sama saya gara-gara bahas Ismail. No, ya. Bani Utura adalah golongan dari kekristenan mula-mula. Nah, juga di dalam Matius 16 ayat 13 di sini. Ini adalah daerahnya keturunan Ismail yang dikunjungi oleh Yesus Kristus. Bani Nebayot, ya. Nah, memang ada kemudian masa Islamisasi di kalangan keturunan Ismail. Memang ada, ya, itu nggak bisa dipungkiri juga. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa ada keturunan Ismail yang juga menjadi orang percaya. Pak Liadi, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.